Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar menjahit baju kurung variasi yang polanya sudah diajarkan sebelumnya ya. Nah, di sini kita sudah siapkan bahan-bahan yang sudah dipotong. Itu bahan brokatnya. Tapi sebenarnya di sini bahan yang saya pakai ini bukan bahan brokat ya. Ini bahan tile yang diberi variasi glitter ya, seperti ini potongan tangannya dan sudah dirader dengan benang. Cara merader dengan benang sudah pernah diajarkan di video-video sebelumnya, yaitu pada video cara memotong brokat ya. Terus ini badan belakangnya putus ya, karena akan menggunakan resleting. Dan berikutnya adalah badan depan. Nah, untuk badan depan polanya kan dia ada berbentuk seperti ini ya. Nah, ini sebaiknya jangan langsung digunting membentuk modelnya ya. Gunting dulu saja seperti biasa, karena kan nanti kita akan pasang engkol. Nah, bentuk engkol itu terkadang kan bervariasi macam-macam ya. Belum tentu dia bentuknya mau mengikuti dengan garis yang sudah kita buat ya. Jadi terkadang mungkin dia perlu lebih turun ke bawah. Nah, dikhawatirkan kalau dia engkolnya menginginkan kita diletakkan lebih turun ke bawah, tapi karena udah kita gunting ngebentuk polanya, dia akan kekurangan bahannya. Jadi untuk badan depan yang bagian guntingan variasi di sini jangan digunting terlebih dahulu. Jadi potong full saja ya. Di sini engkolnya tidak kita pakai ya. Nah, di sini saya sudah bentuk dengan benang ya, untuk kurang lebih batas tempat engkolnya ya. Ini baru ancer-ancernya saja ya, belum fix. Nah, untuk yang lengkungan bawah belum saya buat, karena nanti dia akan mengimbangi setelah engkol dipasang. Paham ya? Jadi ini yang depan lipatan ya, seperti ini. Dan potongan dari puringnya ya, di sini saya akan menggunakan puring. Kalau tidak menggunakan puring berarti ya baju brokatnya polos biasa ya. Nah, puring yang saya pakai tidak full sampai ke bawah ya, dia hanya sampai kurang lebih pinggul. Jadi dari garis pinggang, dari titik pinggang turun ke bawah 20 cm. Polanya masih sama, hanya dipotong hanya sampai 20 cm di bawah pinggang. Ya, jadi kurang lebih di sini ya semuanya. Ini badan depan. Badan belakang 2 lembar juga sama ya, dipotong 20 cm di bawah pinggang. Kalau kalian ingin puringnya lebih panjang lagi, itu juga tidak masalah ya. Dan tangannya, untuk tangan saya ingin lebih pendek dari brokatnya. Jadi sini saya kampuhnya hanya saya buat 1 cm ya. Jadi pas nanti saya dilipat seperti ini, dia jadi dilipat 2 kali ya. Nah, nanti dia akan hasilnya lebih pendek 1 cm dari pola aslinya ya. Jadi yang brokatnya nanti dia lebih panjang daripada puringnya. Untuk potongan kerahnya saya akan gunting nanti ya, setelah yang lainnya selesai dikerjakan. Sekarang hal yang pertama harus kita kerjakan, kita jahit dulu semua bagian bawah puringnya ya. Bagian tangan dilipat
sini ya, dilipat 2, hasil jadinya kurang lebih 1 cm ya, dijahit seperti ini ya. Kita lipat dari mulai tengah baru ke pinggir kiri dan kanan ya, untuk menghindari lipatannya melintir. Begitu pula dengan yang badan ya, badan depan dan belakang juga bagian bawahnya kita jahit terlebih dahulu. Jadi yang ini, nah yang jadi kita lipatnya dari tengah dulu ya, kita tengah, kemudian ke kiri dan kanan ya. Ini untuk menghindarin lipatan yang melintir. Kalau kalian masih tetap melintir terus, ada kemungkinan kalian memotong bahannya agak menyerong, jadi hasil jadinya dia serong. Nah itu yang biasanya menyebabkan jahitan melintir. Nah, jadi kalian jahit dulu puring-puringnya bagian bawah. Kemudian saya juga akan kerjakan terlebih dahulu adalah bagian depan brokatnya. Di sini saya akan pasang engkolnya dulu ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi brokat ini engkolnya seperti ini ya, nggak ada engkol sebenarnya. Bahkan ini bukan brokat sebenarnya ya. Nah yang ini tidak bisa digunting karena ini cuma tempelan glitter. Dan ini adalah engkol yang saya beli terpisah. Ini saya akan pasang dulu di sini. Seperti ini ya. Kita tentukan bagusnya seberapa. Nanti baru kita lilit ya, atau kita som. Jadi ini dulu yang dikerjakan. Untuk yang engkol bawah ini akan saya pasang setelah baju selesai dijahit. Jadi saya utamakan yang ini dulu. Ini adalah buat patokan nanti membuat peletakan engkol yang bawah. Jadi ini kurang lebih susunan engkol yang akan saya pasang ya. Jadi ini yang atas. Jadi saya tentukan yang atas dulu, baru yang kita bisa tentukan yang bawah. Nah ini saya akan pakai seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita jelujur terlebih dahulu, kemudian dililit ya, atau disom. Nah ini bisa kita lepas. Jadi saya pasang ini untuk kurang lebih ancer-ancernya nanti saat selesai dijahit dan dipasang engkolnya adalah kurang lebih seperti ini jatuhnya. Dan ini yang bagian atas adalah patokan awalnya. Kita akan selesaikan bagian yang atas dulu sini ya. Ini sudah kita bantu dengan jelujuran terlebih dahulu ya. Yang ini bisa kita taruh dulu. Kita akan pasang setelah bajunya selesai. Yang untuk engkol yang ini kalian bisa jahit dengan beberapa cara ya. Bisa dengan bordir, dibawa ke tukang bordir, minta ini dibordir ya. Jadi dari yang pinggir sini ya, terus bagian yang bawah sini, tapi jangan yang terlalu ke bawah banget ya, kurang lebih agak naik ke atas sedikit. Tapi sebenarnya itu tergantung bentuk engkolnya juga ya, seperti apa. Bisa juga kalian bantu dengan jahitan mesin kemari ya. Kalau saya pribadi, saya kurang suka jahitan mesin ya. Dia apa? Jahitannya terkadang sering kelihatan ya. Saya lebih, kalau untuk brokat, saya lebih suka kerjaan menggunakan tangan. Memang akan memakan waktu ya, tapi kalau udah terbiasa bisa juga dikerjakan dengan cepat.
Saya lebih suka dililit atau disom. Jadi seperti ini ya. Jadi kita akan jahit di bagian pinggirnya ya. Pastikan benang yang dipakai adalah warnanya sama dengan engkol ini, engkol brokatnya ini ya, agar dia jahitannya menyaru. Jadi seperti ini aja ya, jaraknya kurang dari setengah senti. Boleh dari sini atau boleh juga dari atas sana ya. Nah, seperti ini ya. Di bagian pinggirnya saja ya. Bisa terlihat dengan jelas kan. Jadi sebenarnya mengikuti tulangan yang ada di pinggir. Bagian pinggir sini dan bagian kurang lebih di sini saya akan kerjakan. Bagian sini ya. Bagian sini. Dan untuk jahit menggunakan tangan ini bisa dilanjutkan setelah bajunya selesai dijahit ya. Jadi tidak harus dikerjakan dahulu semuanya sekarang, tapi bisa dilanjutkan setelah selesai dijahit. Kecuali kalau kalian yang menjahitnya dengan mesin atau dengan dibordir, kalian kerjakan dahulu sebelum ini dijahit dengan bajunya yang dengan pasangan yang lain, dengan komponennya yang lainnya. Di sini paham ya. Selanjutnya kerjakan juga dahulu yaitu bagian tangannya. Nah, untuk bagian tangan ini kalau kalian sudah di brokat sudah ada engkol ya tidak perlu ya. Karena di sini saya engkolnya yang ini tidak terpakai, berarti harus dipasang dengan engkol yang sama. Nah, ini kan saya udah buat batas garis bawahnya. Pola bawahnya ada di sini. Letakkan di sini. Kalau kalian ingin pas-pasan seperti ini ya boleh saja. Berarti nanti di sini yang dia akan ini ya kan ini kan bentuknya melengkung sana. Berarti dia lebih sininya akan terlihat. Jadi ini tergantung selera kalian ya. Ini mau jatuhnya di mana ujungnya. Yang ujung engkol ini ada di pas garis bawah atau ini ada di sini. Jadi yang ujung engkolnya ada di bawah garis bawah. Tergantung selera kalian. Dan ini kan ada tanda tengah. Nah, ini tanda tengahnya kalian pakai yang mana? Pas legokan sini atau pas ujung yang ke bawah ini. Kalau saya sukanya pas tengah ini adalah ujung engkol yang turun ini. Ini adalah buat tempat tengahnya. Nah, ini dikerjakan juga lebih dahulu ya. Kita pasang. Boleh dibordir atau jahit mesin atau dililit. Paham ya? Dililit atau disom. Jadi kerjakan dahulu yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, ini engkol tangan yang sudah dipasang tapi masih dijelujur ya. Kita bantu benang jelujur agar posisi engkol tidak berubah dari yang sudah kita tentukan. Seperti ini ya. Saya mau jahit lilit bagian atas sini, pinggiran atas dan posisi bawah sini. Saya kasih contoh ya.
Jadi yang ini, yang rumbai-rumbai ini tidak perlu dijahit ya, jadi hanya tulangan pinggiran sini saja. Jadi seperti ini ya, hanya bagian pinggirnya. Jarak antar lilitan kurang lebih setengah senti. Jadi cuma mengikuti bentuknya ya, jadi ikutin bentuk pinggiran engkolnya. Ingat ya, benang sangat penting ya. Warna benang usahakan benar-benar menyaru dengan brokatnya. Jadi cuma seperti apa? Jadi cuma seperti ini cara jahit lilitnya atau som. Jika kita sudah terbiasa sih, ini akan cepat juga ya mengerjakannya. Dan hasilnya lebih rapi. Asal jangan terlalu ditarik ya, biar nggak mengkerut. Jadi bagian sini pinggiran ya, kemudian pinggiran atas. Ini bahan yang lebih ini akan kita buang setelah selesai dililit semuanya ya. Jadi jangan digunting sekarang, tapi guntingnya nanti setelah engkol benar-benar terjahit semuanya. Paham ya? Nah, ini bagian bawah potongan satinnya sudah kita jahit ya. Kita lipat 1 cm semuanya. Seperti ini. Nah, kalau sudah dijahit, baru bisa kita pasang ke brokatnya. Ini untuk yang menggunakan satin ya. Nah, maksud saya ini untuk yang menggunakan puring ya. Kalau yang tidak menggunakan puring berarti ya brokatnya tidak perlu dipasang puring dan bisa lanjut ke proses berikutnya. Ini yang badan depan sudah selesai dililit ya, bagian engkolnya. Ini kalau kalian perhatikan ini jahitannya benar-benar tidak terlihat ya. Bahkan saya sendiri kalau disuruh bongkar juga akan kesulitan karena warna benang yang saya pakai benar-benar warna yang sama persis dengan engkolnya. Jadi seperti ini untuk yang engkol bawahnya nanti dipasang setelah selesai dijahit bajunya. Dan untuk yang tangan juga sama seperti ini ya. Dan ini kelebihannya akan kita gunting. Kita gunting. Jadi yang dililit kan dia ini yang rumbai-rumbai. Nah, ini kan lilitnya di atas rumbai-rumbai. Jadi pas bagian dalam. Kurang lebih setengah senti dari jahitan lilit atau jahitan somnya ya. Jadi guntingnya bukan pas rumbenya sini ya. Kalau pas rumbenya nanti nggak terlihat bagus. Jadi rumbenya ini harus terlihat tidak mempunyai dasar, tidak ada bagian brokat di bawahnya. Jadi dia kelihatan kosong. Jadi benar-benar terlihat dia seperti brokat asli, bukan yang ditempel.
sini saya harus hati-hati agar rumbai-rumbainya tidak ikut tergunting, karena ini kan buat variasinya biar terlihat cantik. Jadinya seperti ini ya. Dan jangan lupa digosok ya, ini digosok bagian atas dan dalam ini agar jahitannya bisa menyatu dengan dasar brokat ininya ya. Jadi biar dia tampak seperti brokat yang memang sudah ada sebelumnya, bukan tempelan. Dan sebaiknya untuk bahan seperti ini ya, ini glitter, kalian kalau menggosok dialasi dengan ini ya, alas gosok ya. Ada beberapa macam, ada yang berupa lembaran atau juga yang berbentuk teflon ya, alas gosok yang dari plastik teflon. Dan seperti ini ya, ini dipasang di sini. Ini membantu agar dia tidak lengket ke setrikaannya ya. Ini bisa kalian cari di online. Ini plastik teflon ya, jadi dia nggak meleleh. Jadi kalau kita gosok di sini dia nggak menempel. Ini juga membantu agar bahan tidak langsung terkena panas gosokan. Jadi warna bahannya itu tidak mengkilat. Ya. Biasanya kalau kita gosok terlalu panas kan membuat bahan menjadi mengkilat ya. Sekarang kita ke proses berikutnya ya. Karena saya menggunakan puring yang puringnya ditempel ke brokat, maka ini akan kita pasang dulu dengan puringnya seperti ini ya. Ini bagian luar dan ini adalah sisi dalam. Kita pasang dahulu. Jika kalian tidak mau memakai puring, jadi cuma brokatnya saja, berarti ini di skip ya. Kalian bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, yang menggunakan puring dan puringnya dijahit menjadi satu dengan brokatnya, berarti kita pasang dahulu. Kita bisa samakan dengan radaran. Kemudian kita jahit kurang lebih setengah senti di pinggir ya. Caranya sama seperti membuat pada blus brokat ya, yang sudah pernah diajarkan sebelumnya. Begitu pula dengan yang bagian badannya, semua kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini semua sudah dipasang puringnya ya, seperti ini ya. Jadi dia ada selisih ya. Hitungan selisihnya adalah pas radaran benang ini ya. Jadi dari sini kemari selisihnya kurang lebih 1-2 cm. Ini kenapa ini lebih, karena dia bergelombang. Atau di sini saya lebih mengikuti ukuran puringnya disamakan dengan gelombang yang belokan yang ke dalam sini ya. Lepas legokan sini dia buat batas puring. Tapi kalau kita paksakan dia lebih maju, misalnya selisihnya dihitung dari sini, dari ujung sini, maka nanti puringnya kelihatan dari bagian yang legokan ini ya. Jadi sebenarnya semua tergantung engkol yang kalian gunakan ya, bentuknya seperti apa. Jadi untuk puring lebih baik lebih pendek dari brokatnya agar tidak terlihat balapan. Ini ya, jadi kan tidak tampak puringnya ya.
Ini yang badan depan juga sudah dipasang puringnya. Untuk yang kupnat, karena ini kupnatnya akan dijahit gabung, kita jahit dahulu atau jelujut terlebih dahulu di bagian tengahnya ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan saat membuat blus brokat di video sebelumnya. Ini agar brokatnya ikut ke bawah ya saat kita menjahit. Nah, biasanya kalau tidak dijahit dulu atau dijelujut terlebih dahulu digabung, pas kita ambil begini, brokatnya sering lolos lepas ya, jadi sering nggak ikut, nggak kejahit. Walaupun udah kita coba rapikan, tetap sering molos, apalagi di ujung-ujung sini. Jadi akan lebih baik jika kalian jahit dulu di pertengahan kupnat atau dijelujut, juga dijelujut dahulu aja kalau tidak ingin dijahit ya, seperti ini. Yang benang merah ini adalah pertengahan brokat. Nanti kalau udah selesai dicabut. Begitu pula dengan kupnat depan serta kupnat badan belakang ya. Dan ini badan belakang kita akan pasang resleting ya. Untuk kalian yang tidak menggunakan puring pada brokatnya, sebaiknya tengah belakangnya itu menggunakan kancing kelit ya, lebih bagus daripada menggunakan resleting. Cara pasang kancing kelitnya sama saja seperti pada cara membuat blus brokat di video sebelumnya. Ini udah saya obras ya, yang tengah belakang ini. Nah, ini akan kita pasang resleting. Di sini saya akan pasang resleting biasa ya, karena ini glitternya cukup penuh. Saya khawatir macet kalau menggunakan resleting Jepang ya, takut pas di resletingin macet. Jadi saya akan menggunakan resleting biasa. Kalau kalian ingin menggunakan resleting Jepang juga tidak masalah ya. Dan untuk yang tidak menggunakan puring, yang hanya brokat saja, saya sarankan menggunakan tali kelit agar lebih bagus hasilnya. Tapi juga boleh saja kalau kalian ingin menggunakan resletingnya. Jika yang tidak menggunakan puring tetap ingin menggunakan resleting, sebaiknya saat menjahit dialasi kertas ya, agar memudahkan kalian untuk menjahit. Sini saya akan pasang resletingnya dahulu. Untuk video cara memasang resleting biasa bisa kalian lihat di video sebelumnya ya.